Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah akan menjelaskan tentang istihsan. Pendahuluan. Istihsan adalah metode ijtihad dalam hukum Islam, digunakan untuk menetapkan hukum dalam kondisi tertentu. Banyak digunakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Pengertian istihsan secara bahasa menganggap sesuatu lebih baik. Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari astahsin yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan, yaitu astahsin, berarti saya menganggap baik. Arti lain dari istihsan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Dari pengertian secara etimologi tersebut, maka tergambar adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik. Akan tetapi, ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya dan menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan. Secara istilah, pengecualian dari kaidah umum dalam hukum Islam karena ada dalil yang lebih kuat. Adapun pengertian istihsan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa ahli usul. 1. Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu beralih dari penggunaan suatu kias kepada kias lain yang lebih kuat daripadanya. Kias pertama, beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan. Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat di antara dua kias harus didahulukan, sedangkan definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari Nabi atau dari yang lainnya. Tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nas maupun ijma'. Dalam bentuk seperti ini, adat harus diamalkan secara pasti. Namun, bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti. 2. Istilah istihsan di kalangan ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh Al-Sarkashi, beramal dengan ijtihad dan hukum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara', menyerahkannya kepada kita. Dan yang terakhir adalah istihsan menurut ulama Malikiyah, diantaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syatibi. Istihsan dalam mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Dalil istihsan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 78, dan kami tidak menjadikan dalam agama ini suatu kesulitan bagimu. Dari hadis, tidaklah sesuatu itu menjadi haram kecuali ada dalilnya. Hadis yang menjadi dalil istihsan adalah riwayat Imam Ahmad yang menjelaskan bahwa Allah SWT juga menganggap baik sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam. Hadis ini menegakkan bahwa umat Islam dapat menggunakan akal dan kesepakatan dalam mengambil keputusan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Apa yang dianggap baik oleh umat Islam adalah juga baik di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Dan dari ijma' ulama menerima istihsan dalam beberapa mazhab. Kesepakatan para ulama untuk memutuskan hukum atas suatu masalah yang berbeda dari hukum asal. Istihsan diterima oleh sebagian ulama seperti mazhab Hanafi dan Maliki, tetapi ditolak oleh mazhab Syafi'i. Jenis-jenis istihsan. 1. Istihsan bil Quran, berdasarkan dalil Al-Quran. 2. Istihsan bil hadis, berdasarkan dalil hadis. 3. Istihsan bil ijma', berdasarkan kesepakatan ulama. 4.
Istihsan bil 'urf, berdasarkan adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir, istihsan bil darurah, berdasarkan keadaan darurat. Contoh istihsan dalam hukum Islam. 1. Jual beli salam atau pesanan di muka diperbolehkan dalam kondisi tertentu. 2. Air sumur yang ada bangkai tetap dianggap suci jika jumlahnya banyak. 3. Hukum perbankan syariah berdasarkan istihsan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kritik terhadap istihsan. Imam Syafi'i menolak istihsan karena dianggap subjektif, bisa membuka pintu ijtihad yang tidak berdasar jika tidak berhati-hati. Kesimpulan, istihsan membantu fleksibilitas hukum Islam, digunakan dalam kondisi tertentu untuk kemaslahatan, harus digunakan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan syariat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.